Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik bagi kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Yang dikasihi Tuhan, sebagian dari kegagalan-kegagalan dalam hidup kita terjadi bukan karena kita tidak tahu apa yang baik dan perlu, melainkan karena kita hanya merencanakan yang baik tetapi tidak bergegas melaksanakannya. Demikian juga halnya ketika kita bicara tentang pertobatan dan pengampunan, maka kehidupan yang lebih baik hanyalah sebatas angan-angan. Pada minggu ini, kita akan merenungkan tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Mari kita siapkan hati kita agar kehidupan kita tidak hanya membicarakan pertobatan dan pengampunan, melainkan mewujud nyatakannya secara nyata dalam setiap karya layanan kita. Mewujud nyatakannya kerinduan menjadi jemaat sebagai agen perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Dalam kehidupan ini, kita melihat ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Namun seringkali kita mengabaikan kasih yang Ia tunjukkan. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita begitu sempurna. Namun seringkali kita jauh dari mengucap syukur. Untuk itu marilah kita mengambil waktu teduh sejenak dan memohon ampunan Tuhan untuk setiap pikiran negatif dan perbuatan yang tercela dalam hidup kita. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, ampuni kami jika keangkuhan kami seringkali membuat kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Ampuni kami ketika kelambanan hati kami membuat kami gagal untuk melihat Allah yang bangkit, yang hadir untuk kami. Ampuni kami banyak kerinduan untuk melakukan yang baik, namun kami sering menunda-nunda dan belum mewujudkannya. Berikanlah kami kerendahan hati untuk tetap menyadari bahwa kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang tertulis di dalam Injil 1 Yohanes 3 ayat 1a dan ayatnya yang ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Padamu Tuhan dan Allahku. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau telah berkarya ke dalam kehidupan kami ini. Engkau memberikan dirimu supaya kami hidup. Kami baru saja memperingati untuk perayaan Paskah, dan juga pada hari ini kami di dalam minggu-minggu Paskah, kami boleh bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu yang mengingatkan tentang kebangkitan-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap orang yang boleh berkesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Engkau juga yang akan urapi kami semua. Tolonglah bimbing kami dalam Roh Kudus supaya kami mengerti arti firman itu bagi kehidupan kami saat ini. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan yang akan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca dari dua bagian. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan Injil Lukas 24 ayat 36 hingga 48. Demikian saya bacakan Kisah Para Rasul 3 mulai dengan ayat yang ke-12. Demikian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup,
telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dilanjutkan dengan Injil Lukas 24. Demikian Injil Lukas 24 mulai dengan ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah pembacaan Kisah Para Rasul dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama di dalam kita menghayati minggu-minggu Paskah. Kita merenungkan sabda Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 dan Lukas 24 dengan tema pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Saudara-saudara, maksudnya apa? Keluarga tidak akan menjadi terbarukan ketika bahwa ada kesalahan dan dosa yang tidak segera kemudian bertobat atau dibaharui, diperbaiki kehidupannya. Gereja itu saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hari ini kita diingatkan, sudahkah kita menjadi saksi dari semua peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa kemenangan, peristiwa bahwa manusia di sana dijamin keselamatannya karena apa? Maut itu tidak berkuasa lagi. Oleh karena itu bahwa kita boleh mengatakan kami telah diampuni. Dan kita juga menyatakan karena aku diampuni, kami telah berbalik menjadi benar. Beberapa hal yang akan kita renungkan pada saat ini.
Saudara, kita bicara terlebih dahulu tentang saksi. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi saksi? Bagaimana kita menjadi saksi, saudara? Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas 24 tadi, ayatnya itu mengingatkan kita seorang saksi. Gereja menjadi saksi adalah gereja di mana pribadi-pribadinya itu mengalami. Mereka pribadi yang mengalami Yesus. Dia kenal dari dekat. Secara pribadi, dia juga tahu perintahnya, tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Dan karena dia menjadi saksi itu, maka dia menyaksikan hati Yesus itu sebagai sesuatu yang mengontrol kita. Kerinduannya, tujuan-tujuannya, itulah saudara yang kita saksikan. Secara pribadi kita mengenalnya. Kenapa demikian? Karena di dalam kisah tentang kebangkitan ketika Yesus dikatakan di sana menjumpai semua muridnya. Lengkap waktu itu di sana ada, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Suatu simbolis yang mengatakan kepada kita, inilah gereja pertama murid-murid Yesus boleh dikatakan. Di dalamnya, di tengah-tengahnya Yesus berdiri di sana. Gereja itu ibaratnya begitu, saudara-saudara. Di tengah-tengah kita ini berdiri Yesus di situ. Dan kita melihatnya, kita menyaksikannya. Dan lalu dia mulai mengatakan dengan kata, damai sejahtera bagimu. Secara sederhana, damai itu ada di tengah-tengah kita karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan lalu Yesus mengatakan, kamu kok ragu-ragu? Loh, kamu kok tidak percaya? Ini aku sendiri. Lihatlah. Lalu dia mulai melihatkan tangannya, melihatkan kakinya. Melihatkan bekas-bekas lukanya di atas kayu salib. Ini aku sendiri. Mari kita renungkan, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Saksi itulah pribadi yang mengalami. Saksi itu kenal dari dekat, tahu secara pribadi, tahu juga perintahnya. Lalu Yesus di situ mengingatkan, kita harus berkumpul di Yerusalem. Mulai dari sana, kita beritakan itu, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Dan kamu adalah saksi. Ini perintah Tuhan. Mari saudara, jangan kita mengatakan aku tidak tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Kita supaya menjadi saksi. Tetapi saudara, akan menjadi sulit kita menjalankan perintah ini hanya sekedar tahu misalnya. Hanya sekedar, oh itu rumusan kalimatnya, saya ingat itu. Bukan sekedar itu saudara. Tetapi kita adalah orang yang mengenal secara pribadi dari dekat. Tahu perintahnya, tahu kerinduannya. Nah, saudara, oleh karena itu bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara. Saksi ini sekali lagi di sana dikatakan supaya rabalah, lihatlah. Itu ada lubang bekas paku. Kita tahu Yesus, oh itu Yesus yang memang disalibkan. Dia dipaku di kakinya juga ada paku di sana, ada tanda tombak di pinggangnya. Dan itu artinya apa? Jangan keliru, yang dimaksud aku itu adalah ini. Dia punya jejak kasih yang begitu agung dan mulia. Sehingga ada lagu memandang salib rajaku. Lalu kemudian tersentuh hatinya di sana. Kalau aku punya jagat raya ini, kata lagu itu. Penulisnya mengatakan, bila lalu aku serahkan kepada Tuhan Yesus, itu tidak cukup, karena yang dimintanya adalah diriku. Ada satu bait yang mengingatkan kita, saudara-saudara. Inilah pengenalan seorang yang menuliskan syair lagu di dalam kidung jemaat yang di sana dengan judul Memandang Salib Rajaku. Jangan keliru, inilah gereja perlu mengenal secara pribadi. Dia melihatnya sendiri secara rohani tentu saja. Dia merabanya sendiri, tahu persis secara rohani. Menyaksikan itu Yesus di dalam kehidupan kita. Dia telah mengasihimu, mengasihi saudara dan saya. Ingat berita yang mengatakan pertobatan dan pengampunan dosa. Yang tentu saja itu kita sendiri mengalaminya. Karena itu saudara, ini menjadi penting. Mulainya dari diri sendiri. Awalnya dari diri sendiri, bukan kata orang. Secara pribadi maksudnya seperti Petrus.
Petrus lama adalah Petrus yang disadarkan, kamu dulu mungkin kurang kenal Yesus. Lalu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes 21 mengkisahkan tentang Yesus menjumpai dan bertanya secara spesial tentang bagaimana Petrus seorang pribadi, apakah dia melihat Yesus sekarang dengan mata imannya, pengenalannya apakah memang pengenalan yang pribadi, bagaimana dia menjadi seorang yang kemudian berubah. Kita menyaksikan saudara di dalam Kisah Para Rasul, seorang Petrus yang bisa mengatakan Yesus itu pemimpin kepada hidup. Dia, hai orang Israel, telah kamu bunuh, dan dia telah dibangkitkan Allah. Kami semua adalah saksi. Penuh resiko sebenarnya. Di depan banyak orang, di tengah masyarakat, bisa viral saudara-saudara, bahwa Petrus ini seorang yang murid Yesus berkata tentang kamu bunuh orang-orang yang waktu itu masih belum selesai. Di situ kebenciannya itu menjadi terbangkitkan lagi untuk jengkel dan sebagainya. Dia telah bangkit. Dan Petrus sekarang bukan Petrus yang dulu mengatakan aku tidak kenal dia, tidak. Petrus mengatakan kami adalah saksi. Petrus yang lama disadarkan, Petrus itu bertobat. Petrus tahu ada pengampunan yang luar biasa menyentuh dirinya. Dan Petrus yang telah menjadi Petrus baru, seorang yang lugas, bebas. Dalam arti lugas dan bebas, dia tidak takut. Ada sesuatu yang di sana sebenarnya resiko-resiko bagi dia. Dia orang merdeka. Karena di dalam Tuhan itu hidup itu tidak sia-sia. Mari saudara kita hayati hal ini. Ketika seorang Petrus telah menjadi Petrus yang bertobat dan karena mendapatkan pengampunan, mulainya dari diri sendiri. Kita mengalami sebagai seorang pribadi yang mengalami Tuhan dan cinta kasih-Nya. Itulah saudara menjadi saksi. Hal yang kedua saudara-saudara, setelah kita mengalami, lalu tentu saja pertanyaannya, melalui apa ya kita ini menjadi saksi? Bagaimana hal-hal yang saya buat, saya lakukan untuk menjadi saksi? Saudara, firman Tuhan pada hari ini juga di dalam bagian-bagian kita baca tadi mengingatkan kita bahwa mari caranya adalah dengan berbuat nyata. Tidak hanya di hati, tidak di dalam angan-angan, bukan hanya sekedar dalam pikiran, tapi diwujud nyatakan dalam keseharian saudara dan saya. Terus saya menuliskan di sana, Petrus di dalam apa yang dia jalani saudara, ada hal-hal yang terkait dengan pengampunan. Dia menjadi seorang yang mengampuni. Dia menjadi seorang yang bersukacita bila ada petobat baru. Dia adalah seorang yang turut senang bila ada orang senang. Ini hati yang baru. Banyak orang ketika orang berhasil itu dia jengkel karena itu saingannya katanya. Tidak semua orang itu senang kalau ada orang berhasil. Dia mencibirnya, itu apa, itu pasti begini, itu pasti, malah menuduh. Ada orang beli TV, ya, orang zaman dulu hidup bersebelahan, perumahan atau di situ dalam suatu asrama. Orang mencibir, kenapa? Ini saudara dosa dalam kita. Tapi Petrus sudah diubahkan, dibersihkan dari dosa itu. Hatinya penuh kemurahan. Dia mengampuni, dia bersukacita. Di mana letaknya saudara? Ayat itu dikatakan di dalam bagian kita, saudara. Petrus mengatakan, paling tidak dia menunjukkan sekarang hidupnya itu kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Artinya apa ya? Dia menunjuk kepada Yesus, dia pemimpin kepada hidup. Petrus di situ diceritakan begini, saudara. Ketika dia itu telah membuat orang lumpuh itu di pintu gerbang elok itu lalu menjadi berdiri dan berjalan. Lalu orang-orang itu terkejut kan, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 tadi. Nah ketika dia terkejut, lalu orang itu memandang kepada Petrus, memandang kepada teman-temannya, satu timnya itu. Lalu Petrus itu mengatakan, "Loh, kamu kepada terkejut dan seolah-olah kami yang melakukan, kamu memandang kami." Oh, bukan saya, bukan kami, tetapi dia, Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dimulai dari diri sendiri, bersaksi adalah mengatakan yang sebenarnya, dan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini secara nyata.
Orang biasanya menikmati pujian untuk dirinya sendiri. Tapi Petrus mengatakan, dialah pemimpin kepada hidup. Oleh karena percayanya kepada Yesus, maka dia lalu bisa berjalan. Bukan aku. Lalu saudara, Petrus ketika dia mengatakan kepada orang-orang banyak, itu kamu bunuh, itu kemudian kamu malah ganti dengan Barabas yang dibebaskan. Tapi Petrus mengatakan ini, tapi aku tahu, itu karena ketidaktahuan kamu. Saya mengerti, sama seperti pemimpin-pemimpin juga. Ada hati seperti apa ya di dalam Petrus? Saudara, sebagai seorang yang menjadi satu bagian dari persekutuan dengan seseorang, kadang-kadang kalau ada yang di situ dilukai anggota persekutuannya, di situ saudara, orang membela habis-habisan, menyatakan bahwa dia itu berpihak kepada. Tapi Petrus di sini dia paham betul sekarang bagaimana perubahan yang dia alami, dan itu beritanya itu pengampunan dosa, pertobatan, bukan balas dendam dari Allah, tidak. Yang dijumpai semua orang-orang yang dicintainya, karena ada semua cinta kasih yang mau disampaikan, bukan kemarahan, bukan menebar ketakutan. Dan inilah Petrus juga. Aku tahu karena sebenarnya itu karena ketidaktahuan. Yesus juga di atas kayu salib mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah sebuah tindakan nyata dalam hidup. Ketika berhadap muka dengan seorang, lalu hatinya itu mengalir perasaan mengampuni, bukan menghukum, bukan mencerca. Tapi Petrus sesungguhnya dia mengatakan bahwa bertobatlah, sadar, bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Seorang di situ yang sungguh mengharapkan orang itu terbebas dari hukuman, yang adalah cinta kasih, menebarkan dorongan untuk bertobat. Ini tindakan-tindakan yang nyata, saudara, sederhana kan? Kita mengingatkan orang yang bersalah dengan cinta kasih, mendoakan orang yang sedang kesusahan dengan cinta kasih, walaupun mungkin orang itu pernah menyakiti kita. Dan Petrus inilah menjadi Petrus yang ketika peminta-minta di pintu gerbang itu, kemudian Petrus mengatakan, aku tidak punya emas perak, aku tidak punya. Emas perak aku tidak punya, tapi yang ada kuberikan kepadamu. Cinta yang diberikan. Dia berdoa kepada Tuhan. Doa yang dia punya. Dia tidak punya emas dan perak ketika orang ini meminta-minta, tapi dia memberikan dari apa yang ada, yaitu hatinya, cinta Tuhan. Dan itulah yang menjadikan bagaimana kita bertanya, gereja melalui apa ya untuk kita bersaksi? Perbuatan kita yang nyata itu. Seorang orang yang pribadinya mengenal Yesus dengan cinta kasihnya, itu wujudkan. Maka itu akan menarik banyak orang, saudara-saudara. Akan terheran-heran, inilah cinta Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Mengalir dalam hati Petrus. Terus saudaraku yang terkasih, mari ini tindakan nyata tadi, mengampuni, memberi dari apa yang ada. Senang melihat orang senang. Mari kita catat, ketiga hal inilah perbuatan yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Secara real inilah sebenarnya kita membawa cinta Tuhan ke dalam dunia ini. Terus saudaraku yang terkasih, seorang penjual helm sangat tersentuh hatinya. Seorang anak datang ke etalase helm. Kemudian dia tergopoh-gopoh dan mengatakan, aku mau beli helm. Helm yang mana? Dia pilih itu. Sebenarnya helmnya mahal, Bapak Ibu. Mahal. Anak itu kemudian mengeluarkan dari kantongnya semuanya. Uangnya itu awal-awal begitu ya, hatinya wah gak karuan begitu. Karena dari sakunya yang dikumpulkan sudah lama. Jumlahnya, sedikit sekali, gak cukup untuk beli helm. Tapi dia mengatakan, aku pengen membelikan ayahku helm karena papaku itu senang dengan bermotor. Motornya butut, sebenarnya biasa, keluarga sangat sederhana. Maka penjual helm ini kemudian menangis di situ melihat anak ini hatinya begitu mulia. Hati yang mengasihi, hati yang menyediakan banyak hal ya, dari waktunya, perhatiannya, uangnya, uang jajan itu yang dia kumpulkan. Akhirnya dia bawa pulang helm, ayahnya kaget, ayahnya mengatakan, mana bisa?
Kamu kembalikan helm ini, pasti kamu keliru, kamu ngambil ya. Saudara, kemudian ke toko helm ini, lalu kemudian, enggak. Anakmu sudah memberikan hatinya. Lalu kemudian udah bawa. Ini helm ini tidak seberapa dengan dibandingkan harga hati yang mengasihi dari anakmu. Saudara, mari kita bersama-sama kita melihat kepada bagian yang ketiga. Karya nyata itu demikian saudara, berdampak. Berdampak tadi seperti penjual helm yang akhirnya juga merelakan dan berkorban. Karena melihat cinta, merasakan cinta, mengagumi cinta. Dan inilah saudara karya itu yang tidak hanya sekedar angan-angan. Wujudkan saudara. Kita semuanya dalam pertobatan dan pengampunan. Wujudkan juga, bukan sekedar kita mengatakan itu sesuatu yang indah. Tapi kita supaya mari dunia itu melihat hal-hal yang indah ini dalam kehidupan kita. 3.000 orang dibaptis. Adalah tentu saja karena khotbah dan menunjuk kepada Yesus yang menyatakan ada berita pengampunan bagi segala bangsa. Tapi juga saudara-saudara, kita menyaksikan dalam kehidupan kita, saudara, banyak hal yang sebenarnya sama. Ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara-saudara, ini sebenarnya sesuatu yang menggambarkan berdampak itulah gereja yang sehat. Kehidupan pribadi yang sehat ketika itu berdampak hidupnya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang selama ini berdampak? Saudara, saya membaca dari rancangan khotbah itu menceritakan tentang seorang filsuf. Filsufnya itu Epictetus. Seorang filsuf ini dia menukas atau berkata demikian, jangan sebut dirimu sendiri filsuf dengan menggembar-gemborkan teori. Dia kemudian pakai ilustrasi domba. Dia mengatakan begini, karena domba itu tidak memuntahkan lagi rumput kepada sang gembala untuk menyampaikan berapa rumput yang telah dia makan, untuk menyampaikan berapa rumput yang sudah dia cerna. Tapi dia mencernanya dan kemudian memproduksi susu dan bulu. Begitu juga jangan kita pamerkan apa yang telah kamu pelajari. Apa yang telah kamu pelajari itu tunjukkan dalam tindakan nyata sesudah kamu menerimanya. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita, mari tindakan atau karya nyata itu adalah seperti domba yang dari kecil lalu menjadi besar. Besar itu kemudian bulunya itu menjadi hal yang diberikan kepada sang gembala. Dan itu menjadi suatu hal yang mahal tentu saja. Lalu kemudian ada yang diambil diperah susunya. Bukan rumput yang diceritakan. Bukan itu saudara dalam pengertian apa yang kita dapat. Tapi dia mencernanya, mengolahnya, dan menghasilkan karya nyata. Yang digambarkan di sini ada bulu dan susu. Demikian dalam kehidupan kita, karya itu saudara-saudara adalah pengampunan tadi. Kemurahan hati yang mengasihi. Hati yang mengampuni itu akan menjadi karya yang luar biasa dalam hidup kita. Tentu ada banyak hal yang lain. Karya itu adalah soal tanggung jawab. Karya itu adalah soal di mana kita itu menjadi orang-orang yang turut mengambil bagian di dalam kasih Kristus melalui apa saja. Di tengah pandemi ini tentu saja saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan kita merasa aku tidak perlu berbuat apa-apa karena kan harus kita itu di rumah. Ada protokol. Ada banyak hal tetap karya nyata yang perlu dibuat oleh gereja. Ada banyak juga terjadi bencana di mana-mana. Ada banyak orang-orang miskin. Gereja tidak akan pernah kekurangan orang-orang miskin di sekitar kita. Mari saudara-saudara, ketiga hal tadi. Sudahkah kita menjadi gereja yang berdampak? Jadikanlah kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, ingatlah. Pelajari arti saksi. Sebagai saksi adalah pribadi yang mengalami Kristus. Yang kedua, karya nyata itu ada dalam perbuatan. Mengampuni salah satu contohnya. Dan mari saudara ingat berdampak itu adalah dalam dua hal. Bulu dan susu. Domba yang menghasilkan susu dan bulu itu maksudnya apa? Itulah karya nyata. Kita mulai dari diri sendiri.
Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan, mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Ega O. Asarya. Renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Restore the joy. Restore unto me the joy of thy salvation. Uphold me with thy free spirit, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Create in me a clean heart, O God. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai dengan 18 April. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau Tuhan adalah andalan kehidupan kami. Kami membawa doa kami ini, itu orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kekuatan
Tuhan yang akan memulihkan. Biarlah saudara-saudara kami pun juga bersandar kepadamu. Engkau Tuhan yang akan pimpin di dalam seluruh perawatan yang sedang dilakukan. Kami menantikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk studi anak-anak, di mana melalui online yang sudah berlangsung selama setahun. Kami berharap bahwa belajar melalui online ini juga tetap memberikan satu hal yang baik, yang tidak mengurangi nilai-nilai karya layanan melalui pendidikan, melalui guru-guru yang mengajar mereka. Murid-murid dapat ilmu yang cukup untuk bekal hidup mereka. Berikanlah semangat bagi para pendidik pengajar maupun juga murid-murid yang dididik melalui online. Mereka semua juga tetap bersemangat dan mengikuti dengan baik. Bagi orang-orang yang mungkin juga tidak mudah untuk mengakses internet, anak-anak termasuk juga keluarga-keluarga, Tuhan yang akan menolong di dalam setiap kesulitan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja jemaat-Mu ini, di dalam pelayanan yang kami lakukan di tempat ini dengan berbagai kegiatannya. Tuhan yang akan memberkati supaya semua ini pun boleh mencapai tujuannya. Tujuan Tuhan menjadi berkat yang mempersekutukan, yang terus boleh menggerakkan jemaat untuk melayani dan juga bersaksi. Kami serahkan ya Bapak untuk kepengurusan jemaat ini, majelis jemaat hingga badan pelayanannya dan pos Cimbuluit. Tuhan akan memberkati kami untuk tetap senantiasa setia, bersyukur dan bersukacita melayani Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan di dalam karya layanan melalui jemaat-Mu ini, maupun juga setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Terutama juga di dalam kami, masih dalam kondisi saat ini, pandemi COVID-19, suatu hal yang sedang dilakukan pemerintah melalui vaksinasi, yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, banyak dokter, dan juga yang dilakukan dengan berbagai cara, supaya vaksin itu tersalurkan sesuai target, tetapi juga supaya bisa menjangkau orang-orang yang mungkin tidak mudah untuk dijangkau karena mereka tidak punya akses yang cukup. Tuhan tolong kami juga sebagai gereja. Ini kesempatan kami juga untuk turut melayani di tengah-tengah usaha vaksinasi secara baik. Tuhan berikan kesabaran bagi mereka yang belum mendapatkannya secara bergiliran pada waktunya Tuhan, tetapi juga kami juga berdoa setiap kesempatan supaya obat atau vaksin itu termanfaatkan dengan baik dan tidak lalu menjadi lewat masanya. Tuhan tolong kami juga untuk turut untuk menyambut, untuk beresponnya dengan baik sebagai masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga, inilah semua hal yang kami panjatkan kepadamu, dan Kau yang akan menyempurnakan doa-doa kami ini, yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati kami dengan kehidupan, dengan hati yang mengasihi, dan juga kehidupan yang terjalani secara khusus bagi yang berulang tahun. Mereka semua merasakan kehidupan pemberian Tuhan ini. Kami semua boleh mengucap syukur kepadamu, dan kami boleh melayani Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kami dengan banyak hal, dan kami pun akan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 4 ayat 5. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita akan menyanyikan PKJ 149, baitnya yang pertama dan kedua, ucap syukur pada Tuhan. Senandungkanlah
setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai melalui tangan-tangan penatua untuk kemuliaan dan pekerjaan serta pelayanan di gereja GKI Pastur di sini ya Bapak. Bapak, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas kesehatan, atas segala yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Pakailah ya Tuhan persembahan kami ini. Semoga persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.